Andrea Pirlo membeberkan alasan mengapa dirinya bersedia melatih klub Liga Turki Fatih Karagümrük. Melansir Football Italia, Andrea Pirlo mengaku telah berbicara dengan banyak tim yang ingin merekrutnya. Akan tetapi, Pirlo memilih Fatih Karagümrük karena memiliki ambisi yang sama. Fatih Karagümrük akan menjadi tim kedua yang ditangani Andrea Pirlo setelah sebelumnya raksasa Liga Italia, yakni Juventus. Juventus ingin menjual Merih Demiral musim panas ini dan Atalanta ragu-ragu untuk mempermanenkan status Demiral. Hal ini membuat Inter Milan terus mengawasi situasi. Melansir Football Italia, Inter terus memantau situasi Demiral di Juventus, mempertimbangkan kemungkinan kepindahan pemain berusia 24 tahun tersebut. Bek Turki itu memiliki periode yang baik dengan Atalanta, tetapi tidak ada jaminan bahwa masa tinggalnya akan dibuat permanen. Manajemen Inter Milan resmi mengumumkan tidak akan menampilkan logo Socios di jersey mereka mulai musim 2022-2023. Sedangkan aplikasi LinkedIn mengumumkan Digital Bits akan menggantikan Socios sebagai sponsor utama di jersey hingga musim 2024-2025. Namun, Socios tidak sepenuhnya menghilang dari Inter. Socios akan tetap menjadi hak iklan sponsor global dengan biaya tahunan sebesar 1 juta euro dan akan terus membagikan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan dan perdagangan fan token. Legenda Liverpool, Jamie Carragher memberikan komentar terkait merapatnya Erling Haaland ke Manchester City pada musim panas tahun ini. Carragher menilai kedatangan Haaland tak akan membuat banyak perubahan di skuad The Citizen. Pasalnya, Carragher menilai City pada dasarnya telah memiliki tim yang luar biasa. Carragher meyakini Haaland akan diproyeksikan oleh City untuk membuat perbedaan saat tampil di ajang Liga Champions, kompetisi yang belum pernah mereka menangkan di sepanjang sejarah klub. Musim bagus Gianluca Scamacca bersama Sassuolo tak luput dari perhatian di luar negeri dan sejumlah klub top seperti Paris Saint-Germain, Arsenal, dan Borussia Dortmund yang tertarik untuk merekrutnya musim panas ini. Penyerang Italia berusia 23 tahun itu mencetak 16 gol dalam 36 penampilan di Serie A musim 2021-2022. Selain klub luar negeri, Scamacca juga diperebutkan oleh klub lokal seperti AC Milan, Inter, dan juga Juventus. Atletico Madrid luncurkan jersey baru untuk musim 2022-2023. Namun hingga 16 Juli, jersey tersebut masih belum akan dipasarkan. Atletico Madrid memberi nama True Rebel pada konsep jersey baru ini. Atletico memang identik dengan garis vertikal merah dan putih, tetapi desain barunya ini mencakup pola bergelombang yang kontras dengan tampilan tradisional mereka. Manchester United akan memainkan pertandingan persahabatan pramusim melawan klub Spanyol Rayo Vallecano. Ini akan menjadi laga kandang pertama Ten Hag bersama Setan Merah di Old Trafford. Pertandingan yang akan diadakan pada Minggu 31 Juli 2022 akan menjadi pemanasan terakhir bagi pasukan Ten Hag sebelum dimulainya musim Liga Premier Inggris 2022-2023. Manchester United sedang mencari alternatif penyerang baru untuk lini serang mereka usai Darwin Núñez lebih memilih Liverpool. Beredar kabar bahwa MU jatuh hati pada penyerang berusia 18 tahun milik Derby County, yakni Malcolm Ebiowei. Bruni selaku manajer Ebiowei punya testimoni yang bagus mengenai sang pemuda. Legenda MU menyebut penyerang muda Derby County itu punya talenta yang luar biasa di usia yang masih sangat muda. Perebutan tanda tangan Chicago Fire, Gabriel Slonin pada bursa transfer musim panas ini tampaknya akan dimenangkan Chelsea. Mereka menyalip Real Madrid yang sebelumnya sudah mengincar kiper potensial itu. Menurut Fabrizio Romano yang dilansir Football Espada, raksasa IPL itu bersedia membayar uang muka sebesar 10 juta euro untuk pemain 18 tahun tersebut. Angka itu kabarnya lebih besar dari yang ditawarkan Real Madrid. Mantan bintang timnas Italia dan AC Milan, Gennaro Gattuso resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Valencia, menggantikan Jose Bordalas pekan lalu. Gattuso telah mencapai beberapa keberhasilan sebagai pelatih, dan dirinya ingin membawa Valencia kembali ke kasta tertinggi sepak bola Eropa. Gattuso bahkan telah berbicara tentang betapa dia mengagumi gaya teknis sepak bola yang lebih umum di La Liga, dan dirinya juga benci untuk mengejar bola saat bermain melawan tim Spanyol sebagai pemain.
Timnas Hungaria melibas Inggris dengan skor 4 gol tanpa balas pada pertandingan grup A3 UEFA Nation League di Stadion Molyneux, Wolverhampton, Rabu 15 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Hungaria mengalahkan Inggris berkat gol yang dicetak oleh Roland Salai dengan 2 gol, lanjutkan dengan Zlot Nagy dan ditutup Daniel Gazdag 1 menit sebelum pertandingan usai. Di pertandingan lain, Jerman sukses mengajar Italia dengan skor 5-2. Die Mannschaft sempat unggul 5 gol lebih dulu sebelum Gli Azzurri membalas 2 kali. 5 gol Jerman dibuat oleh Joshua Kimmich dan Ilkay Gundogan di babak pertama, serta tambahan di babak kedua melalui Thomas Müller dan Timo Werner yang mencetak brace. Italia sendiri membalas 2 gol lewat Wilfried Gonto dan Alessandro Bastoni. Dari grup A4, Belanda menang tipis atas Wales dengan skor 3-2 di Stadion De Kuip Rabu dini hari tadi. 3 gol Belanda dicetak oleh Noah Lang dan Cody Gakpo di babak pertama, serta Memphis Depay di masa injury time babak kedua. Sedangkan Wales membalas melalui Brennan Johnson dan tendangan penalti Gareth Bale pada waktu tambahan babak kedua. Kekalahan 4-0 dari Hungaria di Stadion Molyneux merupakan kekalahan kandang terparah Inggris sejak 1928. Ketika itu, Inggris disikat Skotlandia dengan skor 5-1. Dan pada hari ini, Hungaria yang membukukan kemenangan pertama atas Inggris dalam tempo 60 tahun di Budapest. 10 hari lalu melanjutkan hal itu dengan meraih kemenangan pertama di kandang Inggris sejak menang 6-3 di Stadion Wembley pada 1953. Pada matchday ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Grup A, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Nepal dengan skor mencolok 7 gol tanpa balas. Witan Sulaiman mencetak 2 gol pada laga ini. Gol lainnya dibuat oleh Dimas Derajat, Farudin Arianto, Sadil Ramdhani, Alkan Bagot, dan Marcelino Ferdinand. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke Piala Asia tahun depan setelah menjadi salah satu runner-up terbaik. Tim Merah Putih mengumpulkan 6 poin dan berada di bawah Yordania yang di laga lain menggasak Kuwait dengan skor 3-0. Costa Rica mengamankan tiket terakhir tampil di Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Selandia Baru 1-0 dalam duel playoff interkonfederasi di Stadion Al Rayyan, Qatar, Rabu 15 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Gol tim berjuluk Los Ticos dijaringkan oleh Joel Campbell saat laga baru berjalan 3 menit saja. Hasil ini membuat Costa Rica menjadi tim keempat dari zona CONCACAF yang lolos ke Piala Dunia 2022 setelah Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Liverpool akhirnya umumkan Darwin Núñez sebagai pemain baru mereka di bursa transfer musim panas 2022 ini. Núñez didatangkan dari Benfica dan bakal memakai jersey bernomor 27. Penyerang Uruguay telah menandatangani kontrak jangka panjang dengan The Reds setelah menyelesaikan persyaratan pribadi dan menyelesaikan tes medis di AXA Training Center. Ia disebut akan bermain di Liverpool sampai 2028. Melansir The Telegraph, Manchester United dilaporkan telah mengajukan tawaran kepada Christian Eriksen karena pemain Denmark itu mempertimbangkan pilihannya musim panas ini. Eriksen akan tersedia sebagai agen bebas ketika kontraknya di Brentford secara resmi berakhir pada 30 Juni. Meskipun ia telah dikaitkan dengan sejumlah klub, tapi MU akan menjadi pilihan utamanya. Gelandang Prancis yang baru saja direkrut Real Madrid, Aurelien Tchouameni, membuat pengakuan mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Kylian Mbappe mencoba meyakinkannya untuk menolak tawaran Real Madrid. Menurutnya, Mbappe memintanya bergabung ke Paris Saint-Germain. Tetapi saya langsung mengatakan kepadanya bahwa opsi pertama saya adalah Real Madrid dan dia mau memahaminya dengan sempurna, ucap Tchouameni. Setelah 2 tawaran sebelumnya selalu ditolak, Bayern Munchen kini bersiap untuk mengajukan tawaran ketiga kepada Liverpool untuk Sadio Mane. Bayern akan meningkatkan tawaran hingga 40 juta euro untuk sang pemain. Tawaran tersebut dilaporkan akan jauh dari harga yang diminta Liverpool yang bernilai 50 juta euro. Tetapi Liverpool bisa saja melepas Mane karena sudah mendapatkan Darwin Núñez.
Teka-teki kemana Nemanja Matic berlabuh di musim panas ini akhirnya terungkap. Ex-gelandang Manchester United memutuskan untuk pindah ke AS Roma di musim panas ini. Matic hanya diberi kontrak 1 tahun yang berakhir di tahun 2023. Dalam keterangan resmi Roma, tidak disebutkan ada klausul perpanjangan kontrak di kontrak yang didapatkan sang gelandang. Burnley resmi menunjuk pelatih anyar. Vincent Kompany yang sebelumnya menjadi pelatih klub Belgia Anderlecht ditunjuk untuk menakodai tim berjuluk The Clarets musim depan. Kompany pun merasa terhormat bisa diberi kesempatan berkarir di Liga Inggris. Dirinya merasa tertantang dengan ketatnya persaingan kompetisi teratas sepak bola negeri Ratu Elizabeth tersebut. Tottenham Hotspur mengalahkan klub rival Arsenal dalam perburuan tanda tangan gelandang Brighton, Yves Bissouma. Seperti dilansir Sky Sport, Brighton sepakat melepas Bissouma ke Spurs di angka 25 juta pounds atau setara dengan 445 miliar rupiah. Bissouma menjadi rekrutan ketiga Tottenham pada musim panas ini setelah mengamankan jasa pemain sayap Ivan Perisic dan kiper Fraser Forster. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengambil keputusan tegas tentang masa depan bek Gerard Piqué. Xavi meminta agar Piqué cabut dari Camp Nou. Dia dianggap sudah tak kompetitif dan susah masuk tim utama Barca versi Xavi di musim depan. Dilansir Daily Mail, masalahnya di luar lapangan juga terlalu banyak. Terbaru, dia berpisah dengan Shakira, membuat fokusnya di lapangan terganggu. Apalagi bisnis Piqué terlalu banyak. Sejak kedatangan pelatih Erik ten Hag, Manchester United telah dihubungkan dengan gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Menurut Sky Sport, Barcelona bersedia untuk melepas bintangnya itu dengan harga 70 juta pounds atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Harga itu menurun daripada 85 juta pounds termasuk add-on yang sebelumnya telah diminta raksasa Spanyol tersebut. Penyerang Atletico Madrid yang kontraknya segera habis, Luis Suarez, tinggal menunggu waktu saja sebelum statusnya berubah menjadi free agent. Seperti dilansir dari Football Espana, teka-teki masa depan Suarez perlahan mulai terjawab. Terbaru, ia dikabarkan menawarkan diri untuk bisa bergabung dengan raksasa Serie A, yakni Juventus. UEFA dikabarkan tengah mempersiapkan turnamen baru untuk memulai musim sebelum Liga Champions. Menurut Marca, itu akan dimainkan oleh pemenang terakhir Liga Champions dan 3 tim hebat lainnya mulai 2024 dalam format Final Tour. Piala Super Eropa tidak akan hilang, tetapi tidak lagi diperebutkan oleh juara Liga Champions, melainkan juara Liga Eropa akan memainkannya melawan juara Liga Konferensi. Kabarnya, format itu akan diuji coba di turnamen musim panas ini.